Coci, kembali lagi bersama saya Fikri. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai di Cah Coci. Hari ini memasuki musim kemarau ya. Jadi ada beberapa daerah yang sudah tidak ada hujan. Nah, ini akan jadi pembicaraan yang cukup asik kalau kita berbicara soal pertanian di musim kemarau. Nah, di sini dalam mengantisipasi musim kemarau itu nanti kita akan ngobrol sama pakar-pakar di bidangnya. Ada dua pakar, nanti kita dengan pakar dari cuaca sama pakar dari pertanian. Siapa dia? Nah, ini kita sambut Pak Yaris dari BMKG. Kembali lagi Pak Yaris. Kita undang lagi untuk ngobrol soal cuaca di musim kemarau dari sudut pandang BMKG, dan Pak Bin selaku praktisi pertanian di Kota Madiun. Nanti kita ngobrol terkait pertanian di musim kemarau, antisipasi pertanian di musim kemarau. Nah, ini ada kedelai damame, ini ada booster air, sama ini ada ping-ping, ini apa ini? Nanti kita biar jelaskan sama Pak Bin sendiri. Oke, baik. Pertama-tama yang mau kami tanyakan Pak Yaris dulu nih. Mas Nah, Fikri. ini Pak Yaris, ini kan kemarin tuh kita sudah ngobrol. Waktu itu kita ngobrol soal penyakit tanaman atau cuaca di musim hujan lagi. Nah, sekarang ini prediksinya, kemarin saya baca-baca di internet itu katanya sudah masuk ke musim kemarau. Seperti itu Pak Yaris. Bagaimana sudut pandang BMKG soal menyikapi musim kemarau ini, dan biasanya musim kemarau yang tahun ini prediksinya BMKG itu berapa lama dan dimulai kapan? Baik, jadi terima kasih Mas Fikri. Yes, ya. Jadi memang di beberapa media ini sudah tersebar bahwa untuk musim kemarau tahun 2026 itu dimulai di bulan April. Ini berarti Pak Tony Ya, jadi siap. ya jangan berhenti di situ dulu. Oke. Ya. Jadi iya masih ada lanjutannya. Siap. Jadi begini. Jadi BMKG mengumumkan bahwa memang dimulai di bulan April, tetapi bulan April itu untuk wilayah mana dulu begitu. Gitu. Iya. Kalau di Madiun, Iya. kalau Madiun sekitar Iya, Madiun, betul. 4 lah. Jadi setiap wilayah itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi memasuki musim kemarau itu juga setiap wilayah itu berbeda-beda. Nah, untuk di Kabupaten Madiun itu dibagi menjadi 2 zona musim. Di 2 zona musim itu menjadi 2 zona musim 281 sama 282. 281 itu meliputi Kecamatan Tamanan, kemudian yang zona musim 282 itu meliputi Kecamatan mana? Kartoharjo sama Manguharjo sama Kartoharjo. Nah, jadi BMKG mengklasifikasikan suatu wilayah itu berdasarkan pola hujannya. Nah, untuk zona 281 Kecamatan Tamanan itu memang lebih kering, curah hujannya cenderung lebih kering dibandingkan yang zona 282 yaitu Manguharjo sama Kartoharjo. Nah, untuk zona musim 281 itu memang diprediksi awal musim kemarau itu di April Dasarian 3 atau akhir April. Iya. Bulan depan ini sudah masuk ya. Ini sudah mulai memasuki ke musim kemarau untuk zona 281. Kemudian untuk zona 82 ini memasuki musim kemaraunya itu di Mei Dasarian 1. Iya, di Mei Dasarian 1. Jadi kita memakai istilah Dasarian atau per 10 hari. Jadi masyarakat juga perlu mengetahui bahwa dalam mengklasifikasikan suatu wilayah memasuki musim kemarau itu jika curah hujan diakumulasikan dalam 10 hari atau satu dasarian itu curah hujannya kurang dari 50 mm, atau kalau diakumulasi dalam 1 bulan itu curah hujan kurang dari 150 mm. Nah, ini yang harus dipahami dulu oleh masyarakat. Terus
mungkin banyak juga masyarakat lah ini awal musim kemarau tapi kok masih banyak hujan. Nah, iya Saya betul. kehujanan kemarin Iya. ya. Nah, jadi begini, di musim kemarau itu tidak menutup kemungkinan tetap ada hujan atau turun hujan. Kecil kan Pak? Iya, tetapi hanya intensitasnya itu mungkin tidak sederas saat musim penghujan. Nah, kemudian kita lihat juga akumulasi dalam 10 hari atau satu dasarian itu jumlahnya ada berapa gitu. Nah, jika jumlahnya kurang dari 50 mm dan diikuti 2 dasarian berikutnya, baru itu diklasifikasikan dia sudah memasuki musim kemarau. Begitu. Itu sudah masuk ke awal Pak, ya. Iya, betul. Terus kalau untuk akhir akhir April ini kok masih banyak curah hujan di Jawa Timur umumnya, termasuk di Kota Madiun, itu ada beberapa penyebabnya. Jadi curah hujan itu masih bisa terjadi di musim kemarau jika saat memasuki musim kemarau itu terjadi adanya gangguan-gangguan. Nah, untuk saat ini gangguannya adalah MGO. MGO itu Maiden Julian Oscillation yang bergerak dari Samudra Hindia menuju ke Samudra Pasifik. Jadi pergerakannya ke arah timur. Awan ini Pak ya. Iya, jadi gampangannya begini. Jadi arak-arakan awan atau kumpulan awan yang bergerak dari Samudra Hindia Barat Sumatera menuju ke Samudra Pasifik timur. Iya, timurnya mana? Papua, betul. Nah, kemudian di akhir April ini juga di selatan itu ada gangguan juga namanya gelombang ekuatorial Rossby yang arah pergerakannya berlawanan dengan yang MGO tadi. Jadi ini arah gerakannya dari Pasifik menuju ke Hindia, Ini yang kebalikannya. menyebabkan cuaca jadi kering Pak ya, jadi kemarau Pak. Secara teori memang dua gangguan ini menyebabkan cuaca lebih basah karena dia membawa massa uap air. Hanya saja kayak gelombang ekuatorial Rossby itu ada 2 fase, ada fase kering sama fase basah. Nah, kemarin di sekitar tanggal 21 itu dia fasenya basah. Kemudian untuk saat ini dia memasuki fase kering. Nah, jadi begini, pas awal tanggal 21, tanggal 22, pas hujannya deras-derasnya itu, interaksi antara dua ini menyebabkan di selatan Pulau Jawa itu terjadi suatu putaran atau low pressure. Jadi pusat tekanan rendah. Iya, betul. Nah, pusat tekanan rendah ini menyebabkan massa udara yang dari Samudra Pasifik ketarik melintasi Pulau Jawa, termasuk melintasi di Jawa Kota Timur. Madiun. Iya, termasuk di Madiun Berarti juga. bukan karena gangguan Nyi Roro gitu loh. Kalau dari selatan ini Ya. wah, Terus gitu loh, Pak. tanggal 21 itu baru fase awalnya, kemudian tanggal 22 itu pas di Jawa Timur, posisi tekanan rendahnya ada di selatan antara Jogja dan Pacitan. Kemudian untuk tanggal 23 itu posisinya sudah bergerak lagi ke barat karena dia kedorong dari monsun Australia, jadi angin timuran. Jadi di tanggal 23 itu sudah berada di selatan Jawa Barat. Nah, untuk hari ini low pressure atau tekanan rendah itu sudah hilang. Nah, hanya saja kita masih ada potensi hujan, hanya sifatnya spot-spot tertentu atau wilayah-wilayah tertentu tergantung dari wilayahnya masing-masing. Karena saat ini fase MGO masih ada di Jawa Timur. Nanti puncaknya sekitar tanggal 26, 27, 28 ini diprediksi hujan akan kembali deras lagi. Ada lagi berarti Iya, dilanjutkan betul. lagi. Nah, karena kalau untuk saat ini dia pengaruh dari gelombang ekuatorial Rossby yang saat ini fase kering sehingga menghambat pembentukan awan-awan yang intens di wilayah Jawa Timur. Sehingga hanya wilayah-wilayah tertentu saja hingga sampai nanti tanggal 26 itu yang mengalami hujan. Jadi seperti tanggal 23 kemarin itu ya ada hujan, hanya saja
tidak merata seperti tanggal 22. Ini berlangsungnya lama Pak, kira-kira sampai bulan 5 kan atau bulan 6? Nah, iya, jadi untuk MGO itu nanti diprediksi puncaknya di tanggal 26, 27, 28 hingga habisnya itu di tanggal 30. Tapi yang kuatnya itu nanti di 26, 27, 28. Kemudian iya. Ini MG lah, ini sekarang masalahnya yang karena memang alam ini sekarang sudah berubah ya. Nah, jadi setelah MGO ini nanti habis, ini diprediksi yang gelombang ekuatorial Rossby akan masuk kembali ke wilayah Jawa Timur sekitar tanggal 31 tanggal 30 terus kemudian 1 Mei hingga tanggal 3 Mei. Jadi diprediksi awal bulan Mei itu nanti akan turun hujan kembali. Masih ada lagi. Jadi hingga Dasarian 1 atau 10 hari di Mei Dasarian 1 ini masih ada potensi hujan. Nah, untuk deras-derasnya itu nanti di awal Mei. Ya, jadi masyarakat juga perlu mengantisipasi ya. Jadi di awal Mei masih ada hujan gitu. Nah, ini ya, dinamika atmosfer yang seperti ini memang sangat sulit. Dan ini kan harus petani itu harus tahu Pak ya, ini kan karena takutnya ini tuh ini sudah masuk IGO. Katakan kalau IGO kan sudah mulai banyak perubahan komoditas Pak Bin ya, seperti ada yang mulai tanam kacang, ada yang mulai tanam jagung atau serealia yang lain. Tapi kan di sini mereka kan nggak butuh air Pak, tapi kadung tandur hujan. Itu kan jadi masalah. Itu nyalain mana ya? Pusat mana ya? Kemudian untuk musim kemarau untuk di Kota Madiun itu ya karena ada 2 zona musim tadi bervariasi. Untuk yang zona musim 281 atau yang sekitar Kecamatan Tamanan itu memang musim kemaraunya durasinya lebih panjang. Jadi ya seperti berita-berita kan saat ini menyebutkan kemarau tahun 2026 itu kemarau yang kering, terus datangnya lebih awal, kemudian durasinya panjang. Bahkan ada yang menyebut El Nino tahun 2006 itu El Nino Godzilla gitu. Iya. Iya. Ya, jadi nanti ada saya bedah lagi untuk Godzilla-nya ya. Jadi untuk yang ini yang panjang musim kemarau-nya untuk di Kota Madiun untuk yang Kecamatan Tamanan itu normalnya memang sekitar musim kemarau-nya itu 6 bulan atau sekitar 19 dasarian atau 6 bulan. Ya, normalnya itu di April dasarian 3 hingga Oktober dasarian 3. Kemudian untuk di musim kemarau 2026 ini diprediksi itu dia akan mundur musim kemaraunya hingga 2-3 dasarian atau sekitar 1 bulan. Jadi diprediksi untuk tahun 2026 panjangnya itu sekitar 7 bulan musim kemaraunya. Iya betul, jadi mundur lagi yang biasanya di Oktober 3 nanti akan musim kemaraunya hingga November 2, November 3. Bisa jadi sampai akhir. Iya betul. Iya betul. Kemudian kalau yang untuk yang zona 282 di Kecamatan Kartoharjo, Manguharjo itu memang normalnya dia lebih pendek, panjang musim kemaraunya sekitar 5,5 bulan. Nah ini untuk musim kemarau tahun 2006 ini diprediksi juga mundur panjangnya sekitar 19 dasarian atau 6 bulan. Kalau biasanya Mei dasarian 1 hingga Oktober dasarian 2 ini diprediksi Mei dasarian 1 hingga November dasarian 1 gitu. Untuk yang tahun 26 ini petani itu diharapkan lebih banyak antisipasi. Iya, memang untuk tahun 2026 itu selain musim kemarau kan ada fenomena namanya El Nino. Iya. Itu yang musim panas, Pak. Iya, El Nino itu mengakibatkan musim kemarau akan terasa lebih kering karena dia akan mengurangi intensitas hujan yang turun di suatu wilayah. Kemudian cuaca juga akan terasa lebih
hot. Iya. Ya, jadi bahkan banyak eh, beberapa peneliti dari BRIN itu menyatakan tahun 2026 itu sebagai El Nino Godzilla. Jadi begini, El Nino itu eh, merupakan memanasnya atau menghangatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, dekat pantai Peru dan Ekuador sana, di di Amerika sana. Nah, ini menyebabkan karena di sana menghangat, suhu muka laut yang di sekitar wilayah kita atau di Pasifik sebelah barat itu menjadi mendingin. Nah, menghangatnya suhu muka laut di Pasifik bagian tengah hingga timur itu menyebabkan pelemahan atau melemahnya angin pasat timur laut. Nah, jadi angin pasat timur laut itu melemah, yang dominan angin pasat dari Tenggara atau yang dari Australia. Nah, sehingga dia akan mendorong massa udara yang berasal dari Indonesia itu menuju ke sana semua. Ke ya, geser ke Samudra Pasifik arah ke Amerika Selatan. iya ke Amerika ke bagian pantai Amerika sana. Nah, sehingga wilayah kita akan kekurangan uap air atau bahan pembentuk awan, sehingga wilayah kita akan terasa lebih kering karena angin yang berasal dari benua Australia itu sifatnya kan kering. Ya. Iya, karena kan asalnya kan dari daratan. Nah, beda kalau angin baratan atau monsun Asia kan asalnya dari Samudra Pasifik. Ya, kan dia dari lautan yang luas. Nah, begitu ceritanya begitu, Mas. Terus kenapa kok tahun 2026 ini ada yang menyebut tahun El Nino Godzilla? Jadi Godzilla ini sendiri, istilah ini keluar sebenarnya tahun 2015 oleh peneliti dari NASA itu menyatakan tahun El Nino 2015 itu merupakan El Nino yang sangat kuat. Jadi Godzilla itu dia mengibaratkan El Nino tahun 2015 itu seperti Godzilla karena El Nino 2015 itu intensitasnya sangat kuat, kemudian menyebabkan kekeringan di mana-mana, kemudian menyebabkan kebakaran di mana-mana. Nah, dia mengibaratkan seperti monster. Nah, begitu ceritanya. Ya, jadi banyak merusak di mana-mana. Kalau kita nonton film Godzilla kan seperti itu ya. Jadi dia mengibaratkan seperti Godzilla. Nah, ini jadi susahnya ya begini, kalau ilmuwan yang ngomong akhirnya dipakai di mana-mana. Oke Pak Yaris, terima kasih infonya. Terkait El Nino yang 2026 itu yang bicaranya terkait apa? Godzilla Pak Yaris. Godzilla. Nah, kalau kita bicara terkait pertanian, nah ini Pak Bir, dengan yang dijelaskan Pak Yaris tadi, El Nino kita musim kemarau kita nih di Kota Madiun khususnya akan jauh lebih panjang, antara 6 sampai 7 bulan. Iya, betul. 7 bulan lah, anggaplah paling buruknya 7 bulan. Berarti sampai bulan 11 atau 12. Iya, betul. Itu kan lama sekali itu Pak, lama sekali. Melet-melet. Seperti itu kan. Nah, dengan adanya seperti itu Pak, apa yang harus dilakukan petani katakan dengan menghadapi Godzilla? Apakah dia harus toponik dari maksud atau dari apa yang harus dilakukan petani? Pertama-tama ini saya senang tadi ketemu Mas Yaris. Tapi kok disampaikan ini jadi ngeredek. Ya justru ini diuji Pak. Karena sekian bulan itu untuk petani panjang sekali. Betul. Tanpa hujan. Nah, ini bisa diprediksi ada resiko sumur banyak akan mengering di titik akhir musim kemarau. Jadi ya salah satu antisipasi yang biasa dilakukan para praktisi pertanian dan petani itu biasanya sih kalau mengawali musim kemarau itu Pak Yaris, kita menanam tanaman yang tahan kering. Nah, itu Pak. Contohnya apa? Yang pertama kali. Tanaman yang tidak terlalu butuh banyak air. Ya, gini, kita kembali ke habit ya. Habit petani. Petani ini kan tanamannya rata-rata sebagian besar padi. Ya. Ya, kalau nanam padi ya tanam padi yang tahan kering, contoh padi kuku,
yang umur pendek. Yang 3 bulan sampai 4 Ada yang 65 hari. bulan. Ya, ada 65 hari. Itu kita kenalnya waktu di Bojonegoro, kita kenal padi jenisnya waktu namanya Pak Kumis. Itu 65 hari dipanen. Artinya hanya 2 bulan, lebih dikit. Memang produktivitasnya tidak bisa maksimal. Tidak sebuah yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini sangat membantu untuk teman-teman tani terutama dalam ketahanan pangan. Artinya ya sudah panen itu dipangan sendiri dulu. Nah, itu karena paling bobotnya per hektar paling 4 ton lebih dikit. Berarti kecenderungannya jauh Pak. Jauh. Kalau kita kan biasanya per hektar hampir 10 kan. Ada dua, jadi tiga ya berarti. Satu padi kuku, padi umur pendek, kemudian padi singgang. Singgang itu panen dipotong, anaknya dirawat, itu nanti begitu tumbuh berbunga. Ya, tapi itu nanti jangan harap produktivitasnya akan sama dengan induknya. Di tahun 2015-an itu banyak ahli yang muncul untuk padi singgang ini dengan 1 tahun sekali panen, satu tahun sekali tanam, panen 3 kali. Dengan berita yang menarik, bobotnya lebih tinggi daripada induknya. Nah ini ya apa ya, jadi ya karena kita penasaran kita ikut-ikutan gitu. Tapi ternyata kita coba di beberapa rangkaian budidaya itu mulai pemilihan bibit, cara budidaya, pupuk dan macam-macam itu sudah yang paling bagus pun tidak mampu. Memang apa namanya secara genetik memang seperti itu Pak ya. Ya, karena ini mainnya kan setutan. Begitu Setutan, dia tunasnya tumbuh, langsung jebul. Gitu. Nah, jadi tenaga itu belum siap. Kalau anak-anak tuh masih baru lah suruh masuk perang. Berarti saran dari Pak Bin untuk petani Kota Madiun khususnya yang ketika menghadapi musim ini itu adalah tanam kalau padi kuku itu padi umur pendek atau padi singgang. Ini orang yang memang fanatik padi. Karena memang ada yang tidak mau pindah dari padi. Wis sore pari gitu. Wis itu. Tetapi kalau rekomendasi kita ya kita adalah jenis tanaman yang memang tahan kering dengan nilai ekonomis yang sebenarnya juga tidak rendah. Jadi maksudnya ke hortikultura. Oh gitu, berarti geser antara tanaman pangan padi. Geser sebentar Pak. Koncone padi itu kan mesti ada jagung, kedelai, kacang hijau. Ya, kacang-kacangan lah. Kacang-kacangan ini umum sudah. Nah, Oke. kalau dibahas nanti tidak selesai. Sudahlah itu. Nah, kembali kalau kita ingin nilai tinggi itu kesempatan mencari nilai ekonomisnya di hortikultura. Karena di hortikultura ini menarik. Di musim penghujan kemarin kita ketemu Pak Yaris, target kita kan bertahan. Ya, betul, maaf. Pokok musim hujan tanaman bertahan hidup. Pokoknya panen. Panen. Sebetulnya panen. Karena rata panenan juga tidak akan bagus semuanya se-Indonesia ini. Nah, ini mendorong harga naik. Jadi walaupun tanaman panenan kita tidak banyak, tapi harganya kan tinggi. Nah, ini income petani ya otomatis ya lumayan. Ya. Nah, di musim kemarau ini biasanya, dan ini juga kesempatan, kita genjot produksi. Hanya perlu air untuk bisa meningkatkan bobot panen. Tetapi semua kan seperti ini juga petani, sehingga nanti risiko harga turun juga sangat tinggi. Jadi di musim hujan kita dapat 100.000, di musim kemarau kita dapat mungkin 120.000. Tapi banyak. Nah, tapi Marmeati melihat hasil panen ya di musim ini nanti, termasuk musim kemarau ini. Ya, itu. Jadi itulah di hortikultura. Jadi pemilihan varietas atau jenis tanaman. Yang kedua juga kita harus menyiapkan sumber air. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau memang kita nggak punya sumur, sudah jangan coba-coba. Mending yang cari tanaman yang nggak pasti butuh panen lagi. gitu aja. itu saran kita, jangan coba-coba karena nanti daripada kecewa dan biaya hilang aja. Kan kadang apa jarene Gusti. Nah, itu kan pokok nih tak tandur. Karena ingat dengan posisi 6 bulan sampai 7 bulan Ya, itu berat sekali. Sangat lama Pak, itu sangat Berat. lama. Apalagi dengan kondisi global sekarang kan satu BBM kita kan sudah naik kan kemarin awal-awal BBM sudah naik. Habis itu
pestisida, pupuk semuanya juga Nah. naik semua. Kalau kita masih paksakan juga dengan tidak membuat apa namanya pola tanam yang cocok, mungkin bisa jadi petani ya panen untuk dimakan sendiri, tidak bisa dijual seperti itu mungkin. Tadi kan menyiasati budidaya di musim kemarau, bibit, kemudian tadi sumber air, ketiga pola budidaya. Cara. Bagaimana caranya menyimpan air dalam tanah? Nah itu Pak, bagaimana? Apakah dibuatkan tandon dalam tanah? Nah, ya kan. Seperti apa? Ini tanaman ini kan ada paling umur pendek semua ya, Ya. 2 bulan, 3 bulan gitu. Cuma 3 bulan. Nah, kalau kita bisa berhasil mengairi lahan sekali aja kenyang, warak, dia paling bertahan ya paling 2 minggu. Tanpa dia. 2 minggu. Tetapi biasanya kita sudah siapkan kalau ini untuk tanaman pokok keras atau umur yang agak panjang, kita membuat lubang tanam. Kemudian di tanamannya kita buat lubang tanam. Oh gitu. Nah, diisi lubang tanamnya. Diisi apa? Satu, jelas kompos. Kedua, bahan-bahan yang mampu mengikat air kuat. Yang paling murah kokopit. Kokopit. Nah, Oke, kokopit. tetapi kokopit ini juga ada aturannya, hitungannya. Tidak boleh lebih dari 17% volumenya. Karena Dari ada zat total, pemilih itu, Bang. nah betul, dari total bahan. Ya. Karena ada zat penghambat tumbuhnya nanti. Jadi, tetapi kokopit ini memang baik sekali, dia bisa menyimpan 3 kali bobot dari dia sendiri volumenya. Untuk volume airnya, Ya. berarti sekitar 17% pun sudah Bisa sudah mencukupi, ya, cukup, sudah cukup. kan 3 kalinya sudah separuh ya. Oke, Gitu. oke. Itu. Terus Pak Win, nah ini saya penasaran nih. Ini kenapa ada kedelai Jepang yang di sini? Oh iya. Warnanya sudah oranye-oranye nih seperti Ya, nah, ini bagaimana? Apakah ini hasil Pak Bin beli dari Jepang atau ini budidaya sini Ya. atau bagaimana Pak Bin? Mohon Jadi dijelaskan. ini namanya kedelai edamame, Oke. memang asalnya dari Jepang. Oke. Tetapi di Indonesia sudah dibudidayakan cukup lama. Ada beberapa komunitas yang sudah melakukan ekspor ke Jepang, Ya. rutin. Kalau dilihat fisik ini panenan dari Kota Madiun, Mas Fikri. Oh ini dari Madiun Pak? Ya, Oke. Madiun, Kota Madiun di lahan taman. 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 Kampung Jepang berarti Pak? Betul, di kampung Oke. Jepang. Karena biar nanti cocok kalau orang datang datang ke kampung Jepang, makannya dele Jepang. Oke. Terus nanti sego pecelnya pakai nasi Jepang. Oke. Nah, itu. Berarti Jepangan. Jepang-Jepangan. Tapi Madiun naik langsung. Lokalan ya. Oke. Edamame ini sebenarnya dari beberapa penggerak benih ada yang setuju ini tetap namanya kedelai. Tapi ada yang tidak setuju, dia ini masuk di jenis sayuran. Oh iya. Nah, jadi saya enggak, apapun itu kalau saya yang penting untuk petani ada peningkatan hasil, Ya. kerjakan. Nah, Oke. gitu. Kedelai kita tanam di Kota Madiun ini targetnya adalah riset. Sementara untuk riset, Betul. untuk produksi riset. Iya. Siap. Karena rata-rata produktivitas kedelai edamame itu 50 polong per pohon. 50 cuma Bulir ini, apa cuma- polong ya ini satu ini ya. satu buah, Nah, 50 ini buah. 50 binian 50 buah. satu pohon. Makanya teman-teman namanya kan satu lubang 2. Oke. Nah, jadi keluarlah 100 polong. Ini kita tanam dengan satu lubang 1. Satu lubang satu Ya. pohon. Targetnya riset ini adalah menambah jumlah polong. Bagaimana caranya? Dan kayaknya berhasil. Oke. Karena kemarin ya ini contohnya seperti ini. Kemudian yang dihitung kemarin sama teman-teman di dinas itu jumlah polong maksimal per pohon Ya. itu sampai 186 polong. 3 kali lipatnya Pak, Betul. untuk satu pohon. Satu pohon. Jadi target pertama selesai. Artinya membangun wadah Kuantitasnya dulu. wadah produksi. Ya, kuantitas Nah, ini produksinya. jumlahnya sudah masuk. Oke. Nah, PR kedua nanti, Pak Yoris juga kita di sini nanti bagaimana caranya ngisi polong yang sudah sebanyak ini agar maksimal. Supaya masih ikut geser ke Jepang juga. Ya artinya agak sulit juga karena ukuran juga pengaruh. Oke, betul. Kalau ini tidak masuk, ya Lokal. kalau kekecilan dan memang ini memang kita masuknya hanya di mikro karena perbaikan genetik kita targetnya. Nah, kita
kita pakai precursor genetik agar potensi dari kedelai ini keluar. Ini udah keluar. Inilah yang nanti kita tanam. Ini bibit tanam nantinya. Nah, apakah kedelai edamame ini bisa jadi solusi alternatif di kala musim kemarau seperti Ya. itu? Jadi kedelai ini apapun namanya, kacang dan kedelai itu memang biasanya ditanam di awal musim kemarau. Nah, targetnya yang kedua sebenarnya kalau kami dari Klinik Pertanian adalah akarnya. Jadi akar kedelai itu mengandung mikorrhiza yang memang sangat bagus untuk pembenah tanah. Alami. Pakai pupuk-pupukan gitu. Betul. Dan yang kedua, kandungan unsur N murninya itu setara dengan 2 sak urea atau 1 kuintal per hektare. 2 sak urea. Jadi kalau kita tanam kedelai ini 1 hektar, Ya. itu setara kita dapat urea 2 sak. Tambahan 2 sak. Betul. Mantap sekali. Belum bahan organiknya ini yang masuk. Oke, sisa-sisa ini ya. Oke. Itu dari segi tanaman edamame ini. Jadi ini siap untuk dibudidayakan. Dan PR kita nanti adalah bagaimana melakukan pemupukan agar polong awal sampai polong akhir ini terisi maksimal. Ini nanti riset tahap 2-nya. Oke, siap. Untuk teman-teman Cakoti semua, khususnya di Kota Madiun, kalau mau lihat lahannya riset edamame Pak Bin ya khususnya, itu di sebelah selatannya Kampung Jepang. Jadi sebelah selatan, agak ke timur dikit, itu nanti ada lahan, itu di situ. Nanti teman-teman bisa belajar di situ. Sama Pak Bin. Tiap hari di situ Pak Bin. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari di situ. Nanti kalau enggak kabari dulu Pak Bin. Ya, WA dulu. WA dulu enggak apa-apa. Nanti gitu. Karena apa? Sepengalaman saya, edamame ini juga tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air, terus dia tuh juga bisa tahan lah di musim kemarau yang agak panjang, khususnya daerah dulu ini dikembangkan sampai sekarang sih dikembangkan di daerah Jember Banyuwangi. Banyuwangi, di mana dia cenderung di lahan-lahan yang kering, Ya, marginal. Jadi kalau ditanami padi itu kurang maksimal, tapi kalau tanam ini hasilnya meningkat banyak sekali. Oke, berarti ada beberapa opsi nih tadi untuk menyikapi adanya kemarau yang panjang seperti dijelaskan Pak Yaris tadi, kemarau gojila lah ya. Ya, ini. Satu, kita harus bagaimana memilih tanaman. Yang keduanya bagaimana kita cara menyimpan air, tentunya seperti kopi tadi. Yang ketiga itu adalah bagaimana cara kita mengolah media, khususnya tanahnya itu bagaimana caranya seperti itu tadi. Nah, ngomong-ngomong soal tanah, Pak Yaris, ini saya lihat ada pink. Ini, apakah ini es dawet atau apa? Bisa dijelaskan Pak Bin? Mungkin ini juga menjadi salah satu solusi terkait kekeringan Gojila seperti yang dijelaskan Pak Yaris tadi. Ini saya bawa pupuk urea. Ini urea berwarna merah. Berarti ini kan milik petani. Nah, ini milik petani berwarna merah. Artinya apa? Kita bicara tentang pupuk urea yang banyak hilangnya. Hilang. Jadi unsurnya N ini 70% bisa menghilang, apalagi kalau kita memasuki musim kemarau yang ekstrim. Ya, pasti ditabur nggak lama. Betul. Muap ya. Apalagi kalau panas suhu yang sangat tinggi, sangat cepat hilangnya. Nah, biar nggak hilang Pak. ini ada solusinya. Nah, klinik itu selalu solusi. Jadi atas riset kita dari 2005 terkait bagaimana mengikat N ini agar tidak lari, kita ada formulasi yang disebut di sini namanya booster N, jadi penguat N. Nah, ini sebenarnya bukan nama, bukan merek. Ini booster, ini penguat N yang kita bikin memang tujuannya ke urea. Khusus. Jadi ini obatnya urea. Nah, jadi pupuk petani diobati dengan harapan. Nah, ini pupuknya yang diobati, bukan tanamannya sudah. Pupuknya diobati Dulu, dengan harapan unsur N-nya tidak banyak yang hilang. Sehingga petani lebih berhemat. Dan residu tanah
atas Ini yang- filler dari urea ini juga sedikit. Jadi kalau kita bicara N ini kan unsurnya 46%. 46%. Pernah kita bertanya yang 54% itu apa? Oke. Nah, itu juga kan nggak mungkin 45 yang lain kita nggak jelaskan kan. Oke. Lah sekarang oke, kita enggak anggap aja kita enggak tahu karena tidak pernah dijelaskan oleh Sama produsen. pabrik. Itu Ya. itu rahasia pabrik. Ya. Oke, oke. Tapi kenyataannya semakin kita masukkan urea ini ke lahan, tanah semakin cepat tayang, asem-aseman. Nah, sudah kita bicara oke, benar. Solusinya gimana agar tidak asem-aseman, tidak tayang? Jadi filler yang 54% ini kita amankan juga dengan sehingga sifat slow release-nya maksimal, Oh, berarti ini biar ditahan supaya tidak cepat cepat menguap. menguap. Nah, Terus ketika di tanah dia tidak juga larut air, tidak mudah. tidak mudah terbawa air dan terkunci di dalam tanah dan akar. Jadi si tanaman ini masih ada nutrisi. Nah, dari betul. situ. Biar Dia lengket. Oke. Nah, lengket. Namanya kelat kan itu. Nah, Cara penggunaannya Pak Bir gimana? Jadi Kan gini, kan kita nggak tahu nih. ini cairan. Nah, langsung praktek aja, langsung Oke, praktek. oke. Simple. Langsung praktek. Jadi Oh, ada. ada di banyak negara juga sudah kita lakukan seperti ini. Oke. Ini sampelnya. Oke. Jadi ini mudah sekali. Ah, Jadi urea ini jangankan kena air, kena udara aja mencair. Ya, biasanya sih seperti itu. Sisanya jadi batu. Kalau batu tidak apa-apa. Nah, ini isinya cairan. Coba dikocok dulu terus dikocok dibalik. Oke, teman-teman ya. Ini sampel dari Pak Bir. Atau yang baru ini dibuka juga nggak apa-apa. Jadi kita mau praktek bagaimana caranya penggunaan teknologi. Saya nggak ngerti ini teknologi apa. Pertama juga aja nih. Pokoknya ini obatnya urea. Kalau ingin ureanya awet, bagus, hasil ketanamannya maksimal, ya ini. Ini urea ya teman-teman ya, bukan dapat koko pandan, bukan ya. Ini ureanya petani. Oke, urea petani. Ini dalam bentuk cairan liquid. Nah, ini komposisinya berapa? Ini Mas? sudah ditulis di Maksudnya sini untuk urea. satu botol ini untuk Untuk satu berat. sak urea. Satu botol Oh. untuk satu sak, 100 mili Ya. dicampur 50 kilo Kilo. satu sak ya. Jadi ini sedikit sekali ini. Gimana ya? Nah, coba Mas Fikri, coba jenengan sedikit aja atau pakai hidung. Ya, sedikit kita. Satu tetes gitu ya. Sudah cukup. Sebenarnya sedikit sekali. Ah. Karena ini cairan. Urea dibiarkan aja mencair kasih cairan. Wah, Pak Bin ini enak-enak gitu nanti ya. Nah, ini cukup dikocok. Nah, dalam volume besar kita bisa menggunakan pengaduk semen Oh, molen atau gang gede itu. Oh iya, iya. Kalau kita di perkebunan. Di perkebunan kita pakai molen besar. Oke. Nah, ini dikocok ini tujuannya adalah mencampur material ini ke urea. Urea supaya tertuturnya itu tertutup semua Pak. Nah, Oke. dalam tiap kocokan atau benturan ini terjadi benturan molekul. Setiap benturan ini menghasilkan ion baru. Jadi kalau mau di lab, hasil labnya antara urea ini dan ini nanti akan sangat berbeda. Oh gitu. Ini kalau bahasa teknisnya ini sudah urea inklusi namanya. Nah, nama produk ini dengan ada tambahan aditif lagi yang kita miliki nanti namanya menjadi Carbamak. Oh gitu. Urea Carbamak inclusion. Itu bahasa internasionalnya. Jadi kalau Indonesia mau ekspor ya ekspor ini. Disarankan seperti itu Pak. Oh, ini sudah jadi Sudah cukup. Penghitam ya Pak ini ya. Nah, ini Sedikit coklat. Jadi warnanya Coklat. menjadi Oke, coklat. oke, oke. Nah, itu sudah dibuka aja. Ini bertahannya bisa sampai berapa lama Pak untuk dibuka Nah. seperti ini? Dipegang dulu. Cair atau enggak? Atau tambah kering? Oh iya. Dia tambah kering sih. Betul. Ini memes.
Oh ya, ini ada bekasnya. Nah, ini sudah lama ini berarti. Nah, ini agak dingin Kelet. ya, teman-teman. Ya, ini Nah. dingin. Terus kalau kita pakai ini, Sudah ini. kita sedikit agak kering lah. Kalau ingin cepat kering malah diangin-anginkan. Oke. Sehingga kadar air ini nguap, tinggal materialnya yang tertinggal. Oke. Itu ngunci. Dia menginklusi, mengikat. Nah, namanya nama proses ini namanya inklusi Pak Yaris. Nah, nama barangnya menjadi Carbamak Inclusion. Nah, itu. Terus gini Pak Bin, yang bertanyakan, ketika sudah jadi seperti ini, apakah petani juga menggunakan dosis yang sama di lahan? Sudah atau tidak. dikurangi? Jadi gini cara berpikirnya. Karena hilangnya urea itu mencapai 70% atau separuh gitu aja. Separuh berarti 25 kilo. Kalau kita muat lah. memasukkan 1 sak urea 50. itu 25 kilo sudah hilang sudah nguap. Dengan dikunci seperti ini terbalik, hilangnya paling tinggal 30%, yang 70 tetap bertahan. Hilang itu bukan nguap. Hilang itu paling ke air dimakan organisme. Jadi bisa dibilang tidak lagi menguap ini N-nya. Lebih cenderung ya masuk ke tanah. Masuk ke tanah lagi sehingga pemakaian urea langsung bisa dipotong 50%. Oh, berarti kalau kita kebutuhan satu Biasanya sak, satu sak, separuh pun berani. berani gitu. Berani. Sudah. Oke. Nah itu coba ya teman-teman ya. Ini namanya Monster N ini dicampur dengan urea subsidi yang masih terjangkau. Ya. Kalau urea non sub ya itu jadi solusi Sangat solusi. Sangat kalau jauh lebih murah nanti. Urea sekarang kan hampir 8.000 lebih kan. 10 ya kalau 10.000 di malah. Triang. Nah ini bisa jadi solusi seperti ini. Penggunaannya cukup separuh. Nanti kalau ini Pak Bin, di Kota Madiun yang sudah pakai atau yang sudah apa? Hampir mengaplikasikan hampir urea. di tiap kecamatan kita ada mitra. Oke. Memang kita tidak mengembangkan, hanya ya sudah sekedar ada. Masih riset lah ya. Ada Masih kan riset. artinya gini, ini yang terjadi kan riset apa ya? Riset psikologis ya. Ya riset psikologis sama Gitu. riset langsung lah ke petani. Atau riset pasar lah ya. Jadi saya hanya di kota ini hanya sekedar melihat reaksi dari petani. Oke. Itu yang penting untuk saya. Karena kalau ini sudah selesai, teknologi sudah selesai, sudah stabil dan selesai. Mau diproduksi di pasaran kayak apa udah bisa. Oke. Nah, jadi kalau di Kota Madiun yang intent dengan kita itu di Rejomulyo. Oke. Rejomulyo, kalau di sini ada taman di dekat sekitar nama Kampung Jepang ya ada. Jadi teman-teman bisa main ke kelompok tani. Rejomulyo itu siapa namanya? Mas Mas- Supri Mas- siapa? Oke. Bisa teman-teman tanya langsung ke Mas Supri bagaimana khasiat dari urea hitam ini untuk mengantisipasi kondisi kekurangan air kita di gejala El Nino Godzilla di Pak Yaya. Karena gini Pak, ketika kurang air kan tadi kan biasanya agak layu dan lain-lain. Nah biasanya kelemahan petani itu ureanya kan ditambahi seperti itu. Ya. Ketika urea ditambahi yang terjadi bukan padinya yang Ini. sehat tapi malah tanahnya yang kurang bagus, akhirnya padinya yang Ini Mas Fikri. masuk. Ini kita menghadapi itu Pak Yaris kemarau yang sampai panjang ini terus terang ya raga. Saya bertani jadi saya agak berdek juga itu loh. Waduh, gitu aja. Walaupun saya ini tahu tapi ya rodok gimana gitu. Jadi kalau ini kita masukkan ke dalam lahan kemudian diserap oleh tanaman, proses negatif urea dengan pertumbuhan yang sangat cepat ini bisa tergantikan sehingga unsur mikro yang masuk menjadi akan lebih dominan. Nah, jadi N-nya ini sudah bukan N nitrit lagi. Jadi gimana ya yang ceritanya? Jadi ini contoh aja di lapangan teman-teman itu yang urea yang sudah didandani seperti ini dan yang tidak sangat tampak di tanaman mudanya. Jadi di tanaman mudanya yang satu bertahan hijau, yang satu sudah mulai menguning. Hanya itu. Prosesnya kenapa? Ya nanti ya ini karena ini aja formula. Salah satu Salah satu solusi lah ya. Jadi urea ini mempercepat pertumbuhan sehingga tanaman ini memiliki rongga yang besar. Dan rongga inilah yang jadi masalah.
baik nanti jamur itu mudah masuk, penyakit sudah masuk, kemudian begitu perubahan cuaca langsung dia stres. Nah, dengan memadatkan tanaman atau daun atau sel ini sehingga tanaman lebih kuat. Nah, salah satunya dengan teknologi seperti ini. Berarti pertahanan, selain pertahanan media tanamnya seperti tanah tadi, pertahanan dari dalam tanaman pun juga harus kita pertimbangkan untuk menghadapi kemarau panjang ini. Oke. Kembali ke Pak Yaris tadi. Pak Yaris, ini kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Bin solusi-solusi tanaman dan lain-lain seperti ini. Kira-kira Pak, apakah bisa kita melakukan manipulasi cuaca, modifikasi cuaca untuk menghadapi El Nino Godzilla supaya nggak terlalu panas banget gitu Pak. Mungkin dari BMKG nabur apa, atau mungkin yang di Jawa, teman-teman yang di Jawa ini mulai ilmu-ilmunya dikeluarkan supaya turun hujan seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk modifikasi cuaca itu kalau dilaksanakan pas musim kemarau atau pas bibit-bibit awan itu tidak ada, ya percuma. Susah. Jadi begini, modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika satu, kondisi lingkungan itu mendukung. Artinya karena untuk terjadi awan itu kan kondisi harus lembab udaranya. Nah, kalau pas dilakukan kemarau ya tidak ada bibit awan, ya tidak bisa gitu. Karena saat ini kita tidak bisa menciptakan bibit awan. Yang bisa kita mempercepat datangnya hujan karena sudah ada awannya, atau pas saat-saat seperti ini. Jadi kita mulai pas saat-saat seperti ini bisa. Tapi kalau pas nanti sudah musim di puncaknya musim kemarau, itu sangat kecil sekali potensi keberhasilannya. Karena saat puncak musim kemarau itu awan akan cepat hilang, akan cepat habis. Karena tertiup dengan angin, jadi iya betul. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa memang kalau untuk tahun 2026 ini memang diprediksi kemaraunya memang lebih kering. Tetapi masyarakat juga tidak perlu terlalu khawatir. Artinya begini, di BMKG sendiri itu sebenarnya kita tidak memakai yang namanya istilah El Nino Godzilla. Ya, itu tadi saya sampaikan kan El Nino Godzilla itu yang mengutarakan pertama kan dari NASA, iya betul. Kemudian sama peneliti di beberapa negara juga akhirnya memakai istilah itu. Ya, kalau di BMKG sebenarnya itu Godzilla itu bukan istilah ilmiah atau yang baku. Ya, kita hanya memakai istilah lemah, moderate, kuat, dan sangat kuat. Nah, kalau yang sangat kuat itu anomali atau perbedaan atau menghangatnya suhu muka laut di Pasifik itu lebih dari 2 derajat. Nah, untuk tahun 2026 ini BMKG hanya memprediksi El Nino-nya hanya dengan intensitas lemah hingga moderate. Karena diprediksi anomali atau perbedaan suhu muka lautnya itu masih di bawah 2 derajat Celcius. Iya, jadi peluangnya itu sekitar 60% itu El Nino moderate, kemudian 80% itu El Nino lemah, kemudian yang kuat itu hanya sekitar 20%. Jadi ya kita ambil sisi positifnya. Jadi dalam penyampaian informasi itu kadang kita membutuhkan gaya komunikasi yang bagaimana supaya masyarakat itu aware. Nah, kalau misalkan kita hanya menyampaikan tahun ini El Nino lemah dan moderate, mungkin masyarakat tidak terlalu
tidak terlalu tidak terlalu aware opo iku El Nino. Karena ada pemberitaan El Nino Godzilla, akhirnya masyarakat kan ingin rasa tahu. Jadi apa toh El Nino itu? Apa toh El Nino Godzilla itu? Nah, terus apa akibatnya apa? Jadi kita ambil sisi positifnya, tetapi secara baku, secara ilmiah El Nino Godzilla itu kita tidak memakai istilah itu. Hanya kita akhirnya ya kita ambil sisi positifnya saja. Jadi mungkin dengan gaya seperti ini masyarakat akhirnya untuk tahun kemarau ini itu dia lebih persiapan diri. Artinya nanti kalau sudah menghadapi kering-keringnya itu dia tidak kaget. Kemudian kenapa kok tahun 2026 itu lebih panjang? Logikanya begini, karena tahun 2006 itu diprediksi ada El Nino. Nah, El Nino itu memiliki karakteristik dia mengurangi curah hujan. Nah, saat akan memasuki musim penghujan, itu kan monsun Asia masih lemah. Untuk masuk ke wilayah kita itu masih lemah, atau angin baratan itu masih lemah. Jadi dengan adanya El Nino, angin baratan yang lemah itu nanti dia akan terkikis dengan adanya El Nino itu. Sehingga yang seharusnya sudah hujan, karena adanya El Nino akhirnya tidak jadi hujan. Nah, tetapi saat nanti angin baratan dia sudah kuat, ya dia tetap masuk ke wilayah kita, El Nino akan tergerus juga. Jadi di wilayah kita, di wilayah tropis, termasuk di wilayah Indonesia itu musim kemarau, musim penghujan itu pasti. Nah, hanya saja nanti di awal-awalnya itu dia apakah dia maju atau mundur karena ada beberapa gangguan seperti itu tadi. Nah, jadi bukan gangguan karena yang memang cuacanya kan proses perjalanan dari barat ke Asia itu ke Indonesia itu mungkin di tengah jalan dia sudah mulai berkurang seperti itu. Iya, jadi memang inilah istimewanya cuaca di wilayah kita itu seperti itu. Jadi karena posisi kita diapit oleh dua benua, dua samudra, kemudian wilayah kita yang maritim itu sangat kompleks sekali. Jadi adanya gangguan atau pengaruh sedikit saja itu akan berpengaruh terhadap cuaca di wilayah kita. Terus dalam ilmu statistik itu ada yang namanya ketidakpastian dalam perakiraan. Gini. Jadi ketidakpastian dalam perakiraan itu ini bukan membela diri ya. Jadi ini bukan membela diri. Iya, jadi betul. Jadi ada istilah ketidakpastian dalam perakiraan. Nah, pada intinya ketidakpastian itu merupakan kelemahan dari manusia maupun dari model yang kita buat dalam memprediksi sesuatu yang sifatnya dinamis. Jadi karena kita memprediksi sesuatu yang sifatnya dinamis, artinya benda yang tidak tetap, artinya ya kalau misalkan ya jadi setiap waktu itu kan selalu berubah, atmosfer itu kan selalu berubah, jadi ada istilahnya itu. Nah, ketidakpastian dalam perakiraan itu biasanya hubungannya dengan waktu. Semakin panjang kita memperkirakan, itu biasanya potensi errornya semakin besar. Kita harus fokus. Tetapi kalau semakin pendek waktu kita memperkirakan, kebenarannya akan semakin besar. Ya, potensinya semakin besar. Jadi maka oleh karena itu BMKG selain kita memprediksi musim dalam 6 bulan, kita akan mengupdate prediksi dalam 3 bulanan, kemudian dalam 1 bulanan, kemudian 10 harian. Nah, masyarakat dihimbau jangan setelah menerima informasi yang awal tadi terus tidak mengupdate, artinya begitu. Begitu juga untuk perakiraan juga begitu. Jadi perakiraan itu untuk cuaca itu ada paling panjang kan dia durasinya 1 minggu atau 7 hari. Nah, itu ada perakiraan 7 hari, ada perakiraan 3 hari, ada perakiraan yang harian. Nah, jangan setelah melihat misalkan hari Minggu nanti saya mau ke sini hujan apa enggak,
Misalkan dilihat hari ini hujan, tetapi nanti sebelum berangkat diupdate lagi, takutnya karena Ada perubahan. perubahan. Karena kan setiap hari kita itu mengupdate, setiap jam 8 pagi kita mengupdate informasi perakiraan itu. Jadi masyarakat terus jangan terpaku hanya satu. Makanya di setiap informasi BMKG selalu mengingatkan mengupdate informasi. Jadi masyarakat selalu ditekankan itu. Begitu Mas Fikri. Jadi kembali lagi Pak Beda. Jadi petani pun dalam menyikapi kemarau panjang ini harus juga selalu update cuaca. Jadi, Betul. Iya. selain memilih komoditas, memilih bibit, cara perlapan dan lain-lain, kita juga harus sering update cuaca. Ya, sebenarnya. kalau untuk yang perakiraan panjang itu bisa dipakai oleh petani dalam perencanaan yang akan datang. Begitu. Jadi kalau misalkan kita informasikan bulan ini akan terjadi mulai musim kemarau. Berarti petani harus sudah siap-siap nanti menjelang bulan yang ditentukan kira-kira apa yang saya laksanakan. Begitu. Sebenarnya begitu, ini hanya alarm awal buat petani dalam betul Mas Fikri. Lalu seperti itu Pak Fikri. Iya. Semoga nanti teman-teman di depannya dalam proses bagaimana cara kita menghadapi badai kemarau ini, kita pun lebih aware seperti yang dijelaskan Pak Bu tadi, baik dari medianya, tanamannya, bahkan sampai nutrisi yang sudah dibuat seperti ini. Jadi salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjaga tanaman kita supaya tetap bisa panen, bisa produktivitas seperti itu. Oh ya, sama Pak Bin, terakhir Pak. Kalau seumpama petani itu benar-benar tidak dapat air dari Pak Bin, katakan ada di daerah Madiun, salah satu mungkin ya, daerah Madiun atau sekitar Madiun, dia tuh sama sekali tidak dapat air, tapi dia pengen bertani. Kira-kira tani apa yang sekiranya bisa nolong dia? Ya. Dan solusinya mungkin seperti apa? Ini kebetulan saya juga baru balik dari Bojonegoro. Oke. Teman-teman di sana ada persiapan tembakau. Oke. Dan di sana tidak ada sumur di sawah, jauh. Jadi murni air itu dibawa dari rumah ke sawah. Bawa jerigen gede-gede itu pakai sepeda motor depan belakang. Oke. Kemudian air itu dituangkan di embung kecil dari Di wadah gitu ya. embung dari terpal itu. Nah, itu mereka. Artinya apa? Dengan kondisi alam yang berat seperti itu mereka masih berani bertani. Di sini kota ini walaupun sulit-sulitnya air, ngebor sumur tidak dalam. Ini pengalaman ya. Sulit-sulitnya air di kota ini ngebor sumur tidak terlalu dalam. Bisa. Masih keluar. Nah, hitung-hitungan kembali ke masalah biaya. Artinya biaya operasionalnya bagaimana? Listrik bagaimana? Kalau pakai solarnya berapa? Nah, kemudian cara cara irigasinya bagaimana? Kalau tanaman yang modelnya tanaman serabut atas dan populasinya banyak, mungkin bisa pakai sprinkler. Itu jelas hemat air. Nyemprotnya kalau bisa sore. Tidak terlalu banyak menguap, air punya kesempatan masuk, akar punya kesempatan mengambil. Itu sarannya sore. Tetapi kalau tanaman kita mungkin seperti melon, semangka yang sifatnya itu pertanaman lombok, nah itu mungkin bisa digunakan irigasi tetes. Drip in pakai plastik kecil itu murah. Nah, itu jauh efisiensinya. Dan air tepat sasaran. Jadi kalau ini pohon, air kita taruh di sini, akar tidak akan kemana-mana Pak. Dia ngejar air. Nah, syukur di sini sudah ada nutrisinya. Jadi selain kita nggak usah khawatir soal tidak ada air, tapi kita masih bisa antisipasi dengan menggunakan irigasi tetes ataupun seperti Sprinkle kalau bisa populasi yang banyak, bawang merah kayak gini. Baik teman-teman, seperti itu ya. Antisipasi musim kemarau yang dijelaskan sama Pak Yaris sama Pak Bin,
Jadi nggak usah khawatir yang terlalu berlebih. Wes pokoknya diantisipasi khususnya petani-petani Kota Madiun yang biasanya tanam padi mungkin bisa diganti dengan tanaman-tanaman yang kaitannya tidak terlalu banyak membutuhkan air, bisa dengan jagung, bisa dengan padi bisa padi kuku dari padi kuku ataupun menggunakan kacang-kacangan. Keduanya adalah kita selalu aware terhadap informasi-informasi terbaru dari BMKG Pak ya. Bisa jadi dari prediksinya panjang tiba-tiba di pertengahan jalan ada dikasih hujan sama Allah kan seperti itu kita juga harus bersyukur seperti itu. Jadi seperti itu, jadi nggak usah terlalu khawatir yang berlebih karena khawatir berlebih takutnya nanti malah waduh segala kesehatan tuh bisa nggak bisa makan nanti teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir, yang penting kita siapkan dari sedini mungkin bisa mulai menghemat air, jadi airnya itu tidak perlu dibuang cuma-cuma, tapi kita bikin embung atau kita mulai bikin irigasi tetes atau sprinkle dan lain-lain, terus kita mulai bikin nutrisi yang sekiranya mengantisipasi tingkat penguapan tinggi seperti dibuat di booster N atau macam-macam lah. Mungkin petani jauh lebih banyak ilmunya dari YouTube. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Yaris sama Pak Bin atas kesempatannya. Mungkin kita harus banyak benar diri ya seperti di musim kemarau ini supaya nanti kemudian petani tetap panen, petani tetap sejahtera dan ketahanan pangan di Indonesia masih terjaga. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Lain kali kita lanjutkan lagi di podcast berikutnya. Terima kasih banyak Pak Yaris. Terima kasih banyak.